Dan ada bawa buku semuanya kan? Alhamdulillah. Nah, kemudian sekarang Iya. sebelum kita mulai berdoa, Ustazah mau ketua kelas silakan pimpin doanya. Siapa namanya? Siapkan. Sebelum kita mulai belajar, Rehan. kita berdoa. Direkam. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah. Sebelumnya Ustazah akan cek presensinya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba. Masih. Izin dua, satu mahal. Satu izin, dua. Satu mahal, dua izin. Berarti semuanya hadir ya? Dan alhamdulillah yang hadir hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat ya semuanya. Dan wajahnya juga Ustazah lihat hari ini wajah-wajah yang penuh semangat dan sepertinya tidak sabar lagi untuk menerima pelajaran hari ini. Ya? Ada di ruang pelajaran di rumah? Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan menampilkan sebuah kata-kata motivasi. Dan bisa dibaca semuanya? Bisa ya? Apa bacanya? Siapa yang bisa membaca dengan keras? Jawab. Coba Irfan. Jika ingin melihat masa depan bangsa, maka lihatlah jadi karya sastra anaknya. Iya, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah dari karya anaknya. Nah, apa itu maksudnya? Ada nggak yang tahu? Apa itu maksudnya kira-kira? Atau ada nggak yang tahu ini kata-kata dari siapa? Apakah orang biasa aja seperti misalnya? Apakah ini Abi Yu yang mengucapkan? Apakah Hanif yang mengucapkan? Siapa kira-kira? Siapa? Hazar? Iya, ada? Enggak ya? Jadi siapa? Nah, kita lihat. Ini yang mengucapkan adalah Riris Toha Sarupai. Siapa dia? Sastrawan Indonesia yang dikenal melalui karyanya berupa ada buku ajar, ada naskah, ada kamus, naskah drama, puisi dan prosa. Ya, kira-kira ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dari mana antum tahu kali? Dari seperti apa wujudnya? Ada nggak yang sudah pernah lihat sebelumnya? Nah, ini lihatlah wujudnya Ririska Toha Sarupai. Nah, seperti ini bentuknya ya. Lihat semuanya? Jelas? Ada yang mirip orang tuanya di rumah? Seperti ini bundanya, buminya, mamanya. Oh, mirip nenek Irfan. Masya Allah. Berarti nenek Irfan ini ya sastrawan terkenal gitu ya. Nah, Ustazah menayangkan kata-kata motivasi ini itu bukan hanya sekedar menayangkan saja, tapi ada kaitannya dengan materi kita minggu lalu dan materi kita hari ini. Nah, ada yang ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Menelaah struktur Iya, bagus sekali. Menelaah struktur dan kebahasaan dan alhamdulillah. Berarti semuanya ada diulang ya pelajarannya di atas. Siap Ustazah mengajarkan ya. Nah, kemudian kira-kira apa kaitannya materi kata-kata ini dengan pelajaran kita? Kan ya, apa kira-kira kaitannya? Kenapa kalau kita ingin melihat masa depan bangsa itu lihatlah dari karya sastra anaknya? Nah, kira-kira dari karya sastra apa kita bisa melihat? Salah satunya dari cerpen. Nah, kira-kira kalau dari cerpen berarti kita harus ada apa? Berarti kita harus memiliki karya. Dalam berkarya itu berarti kita harus belajar. Kemudian supaya kita ada cerpen berarti
harus kita Usaha. Iya, membuat, menulis. Nah, berarti materi kita hari ini apa? Menulis cerpen, ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu tentang menulis cerpen nantinya, ya. Nah, sebelumnya Ustazah akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yang 4.6 ya, itu nanti kita menulis, yaitu kita mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama nanti kita menyusun kerangka cerita pendek. Yang kedua nanti kita menulis cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah melakukan pembelajaran melalui model Project Based Learning atau PJBL berbantuan media gambar seri, ya. Jadi nanti antum mampu, siswa mampu di sini yang pertama menyusun kerangka cerita pendek. Yang kedua, menulis cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan cerpen. Dan terbayang kira-kira apa yang akan dilakukan? Insyaallah. Nah, ada berapa aktivitasnya? Ada 2. Yang pertama menyusun kerangka. Gimana kita menyusun kerangka itu? Kerangka itu terdiri atas apa saja? Yaitu terdiri atas ada presentasi, ada komplikasi, ada resolusi, evaluasi, Nah, ketika nanti itu antum buat poin-poinnya, itu nanti bisa dijadikan sebuah kerangka cerpen, gitu ya. Kemudian dari adanya kerangka itu nanti antum kembangkan sehingga menjadilah sebuah teks cerpen yang utuh. Nah, seperti itu. Dan kemudian nanti Ustazah juga akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap, yang kedua ada penilaian pengetahuan, yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, kapan Ustazah melakukan penilaian sikap? Yaitu ketika antum nanti berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Apa yang Ustazah nilai? Itu yang pertama keaktifannya, kerjasamanya dalam kelompok, kemudian ada nggak dia terlibat tak dalam kelompok atau tidak. Nah, begitu ya. Kenapa Ustazah nilai? Itu nanti Ustazah akan berkontribusi ketika nanti antum sudah berkelompok, ya. Nah, kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Ini untuk menguji pemahaman materinya. Kemudian selanjutnya penilaian keterampilan. Itu nanti yang akan yang akan Ustazah nilai melalui LKPD nanti yang akan Ustazah bagikan kepada masing-masing kelompok. Ya, paham? Sampai di sini? Udah? Ya, nanti kita lanjutkan ya. Nah, ini dia pembagian kelompoknya. Kelompok pertama Abiu, Edrian, Haikal, Fauzan, dan Nabil. Kelompok 2 Alfat, Fakih, Hidayatur Rahman, Irfan, Nabil. Kemudian kelompok 3 ada Alwan Zahid, Fatan, Lutfi Rahman, Najib, Rafi, Abdul Nasra. Kemudian kelompok 4 ada Arkan, Fatur Rahman Al-Ghazi, Hazik tadi izin ya, berarti nanti berempat aja. Muhammad Razam Daya, kemudian Rasyad, dan kelompok 5 ada Aufa, Gaza, Ari, Rehan, Hanim. Kelompok 6 ada Daniel, Khalid, Fajar, Surya, dan Azel. Dan sekarang antum silahkan duduk berkelompok. Kelompok 1 di sini itu sudah Ustazah sediakan, ada karton-karton. Kelompok 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang silakan diangkat kursinya, duduk di kelompok masing-masing. Ya, silakan dilihat anggota kelompoknya masing-masing. Ayo, kelompok. Video
Nah, ini nanti akan Ustazah jawab, akan Ustazah jeda-jeda, kemudian nanti Ustazah tanya, ini bagian apa, ini bagian apa, ya. Nah, ingat strukturnya, ingat kebahasannya apa saja, ya. Aku setelah ujian dari kelas 10 di pasar, aku membuatkan cerpen yang berasal dari mulai cerita rakyat aku tahu yang aku mengambil dari buku dengan arti tentang berusaha dan apapun dalam mencapai sesuatu. Aku Anastasia Kira. Aku adalah perempuan yang berusia 17 tahun yang Siapa nama bapaknya? Anastasia Kira. Itu bagian apa? Predasi. Siapa? Apa yang diceritakannya? Anastasia Kira. Itu siapa itu? Iya, perkenalan diri tokohnya, ya. Kita ambil. aku adalah anak tunggal dari keluarga yang jauh dari ketegangan. Meskipun begitu, aku adalah salah satu seseorang yang memiliki mimpi besar untuk kuliah dan belajar di luar negeri, yaitu di Oxford University. Aku selalu belajar dengan membaca buku dari perpustakaan, kemudian juga dengan dan tidak heran jika aku juga dipenuhi oleh kata-kata motivasi yang membuatku semangat. Meski aku baru bergabung dari kedua, kemudian aku melakukan suatu hal yang membuat aku sangat yakin bahwa pendidikan yang lebih layak lagi. Yang pertama, Ya, apa bagian komplikasinya? Iya, dia ingin sekolah di Oxford atau di luar. Tapi bagaimana yang kamu tahu orang tuanya? Nah, kemudian apa yang dilakukan? Tidak. dan perjuangan yang kadang membuatku menangis. Aku sering kali berkata bahwa jika kalinya aku lelah, aku semangat yang tak pernah berhenti dan tetap berikan aku kekuatan untuk melanjutkan. Aku memang mulai mengalami dan aku tahu bagaimana rasanya harapan yang tahu ketika semua aku berjuang. Kadang terbesit dalam diriku, aku ingin dan aku ingin sekali bisa menjadi mahasiswa dan pula dengan mengucap syukur kepada Allah. Suatu malam, ketika aku sedang belajar, orang tuaku memanggil dan masuk ke kamar. Itu kira-kira bagian apa? Masih. Ya, Masih. berapa kelas kita? Komunikasi. Ya, kan komunikasi itu berisi rangkaian peristiwa, mulai dengan suatu permasalahan, gitu ya. Jadi ini masih bagian komunikasi. Ya, kita lanjut. Anakku sayang, bolehkah kita belajar sebentar? Maka aku pun langsung mendengarkan dan memahami setiap perkataannya dengan sangat baik. Lalu, ibuku menyebutkan perkataannya yang akan disampaikan. Ibu dan ayah tidak bisa memberikan apapun selain doa yang dipanjatkan. Dan apa ibu katakannya? Kami yakin untuk berkuliah di sana. Kami khawatir sekali nak dengan biaya kamu kuliah di sana. Karena orang tidak berada, bahkan untuk makan sehari-hari tidak susah. Sontak, setelah mendengar ibu berbicara seperti itu, aku langsung menanyakan, Ibu, ayah, percaya kepadaku.
berusaha semaksimal mungkin untuk melihat ke sana dan Natasha berjanji tak akan mengulangi ibu dan ayah. Natasha sudah yakin melihat Natasha sendiri. Yang terpenting, ibu dan ayah selalu mendoakanku dan itu merupakan hal yang sangat berarti untukku. Ibu, ayah, sudah tidak usah terlalu dipikirkan. Nanti Natasha akan berusaha mencari solusinya. Bagian apa? Si Natasha yang mencari solusi bagaimana supaya dia tetap Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi Mustoy. Yang pertama dia, solusinya lagi ya. Apa namanya ya? Solusi yang langsung nanti ke bagian Setelah berbicara itu, berbagai hal mengisi kekosongan di kepalaku. Berbagai solusi aku cari untuk menjawab semua pertanyaan di pikiranku. Aku berusaha terus mencari informasi dari guru, pihak sekolah dan lain-lain, dan menanyakan apakah ada beasiswa yang bisa aku dapatkan untuk kuliah di sana. Dan hari demi hari, malam demi malam, aku selalu berdoa sama Allah untuk selalu memberikan kemudahan di setiap perjuanganku. Dan berharap Allah memberikan aku jawaban dan hasil yang baik. Setiap hari, aku lewati dengan belajar yang lebih giat lagi. Aku belajar hingga larut malam. Aku melihat tulisan yang selalu ingin aku pahami. Ya, memang tidak mudah. Namun, ini perjuangan yang aku lalui dalam usaha. Perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Kerja keras untuk ini akan keras lebih. Harap ini yang menjadi kenangan yang akan aku ingat jika aku masuk universitas. Pagi hari, saat aku datang ke sekolah, kabar baik datang kepadaku melewati guru. Beliau berkata bahwa ada beasiswa untuk Oxford University dengan tambahan informasi bahwa ada 10 orang yang lulus tes dan program berkuliah di sana. Dan beliau selalu menyarankan aku untuk ikut. Dan tes itu dilaksanakan 2 minggu ke depannya. Bisa dibayangkan betapa senangnya aku atas informasi itu. Aku berdoa dan berbicara soal ini kepada kedua orang tuaku. Kemudian mereka bahagia sekali dan menangis terharu karena melihatku mempunyai kesempatan untuk berkuliah di Oxford University. Sejak saat itu, orang tuaku selalu hati menyemangatiku dan mendoakanku. Bersyukur saya ketika mimpimu memberikan peluang harapan untuk menggapai. Aku pun tak lupa untuk meningkatkan kembali belajarku. Selalu berdoa kepada Allah karena Allah selalu punya rencana yang terbaik untukku. Bahkan aku lagi ke perpustakaan lebih sering dari sering sebelumnya. Aku rajin meminjam buku untuk aku belajar. Akhirnya, setelah beberapa minggu aku lewati, tibalah waktu aku untuk tes dan aku melaksanakan tes ini di sekolah dengan bertepatan pada hari Senin. Sebelum berangkat, aku tak lupa untuk selalu berpamitan dan meminta doa orang tuaku agar tesnya berjalan lancar. Perasaan tenang, deg-degan, dan juga penasaran menjadi satu dalam setiap langkah aku pergi ke sekolah. Tiba di sekolah dan memulai tes tersebut. Dengan ini, aku serahkan kepada Tuhan. Waktu demi waktu, aku lewati dengan mengisi soal-soal. Dengan baik, aku doakan dan berharap bahwa itu
akhirnya selesai. Orang yang berhasil beasiswa kuliah di Oxford University. Dan teman-teman itu akan diumumkan di sekolah. Dan aku sangat bersemangat untuk hari ini. Aku berucap, jika aku lulus, aku akan sangat bersyukur atas pemberian dari Allah. Dan hasilnya, dengan ini aku pun mempelajari kalimat Anastasia Kiran, maksudnya 10 peserta yang berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Oxford University. Rasanya senang, berpadu dengan sedih, terharu, dan tidak menyangka atas ini baikkan saja. Dari 1000 peserta di Indonesia, aku adalah salah satu dari 10 peserta yang kalimat. Ini adalah awal bulan mimpi yang penuh harapan. Aku mulai dengan iman, langkah demi langkah aku rasakan kebahagiaan. Hingga tiba di rumah, aku mengeluarkan dan berterima kasih atas kebaikan. Tiada yang mengucapkan bagi selain rasa syukur. Aku sangat bahagia dan tiada yang mengucapkan selamat untukku dan mengatakan kepadaku bahwa adalah anak yang bekerja keras dan tekun, dan hasil kerja keras belajarku selama ini menghasilkan hasil terbaik juga. Semoga aku bisa meneruskan mimpiku membahagiakan orang tua. Dan kedua mendatang ya. Kemudian ada yang tak mungkin jika kita berusaha Dan bagian penyelesaiannya tadi bagaimana ini? Akhirnya dia menjadi siswa 10 ya, lulus dia dari berapa peserta? 1000 peserta dia menjadi 10 besar yang bisa kuliah di Oxford University. Ya, nah kemudian apa godanya? Apa pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini? Selagi kita mau berusaha. Tadi orang tuanya dikatakan orang tuanya tidak mampu, gitu ya. Nah, tapi ketika dia berusaha, rajin, giat dan lebih giat lagi, katanya akhirnya dia mampu untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Mana ada kuliah? Dan ada pertanyaan dari ucapan yang sudah Ustazah bayangkan tadi? Ada yang mau bertanya? Ada? Ada ya? Masih tidak paham ya semuanya? Kebahasannya jadi apa? Kebahasan Jerman itu terdiri atas apa saja? Ini ceritanya terjadi kapan? Ketika dia berarti sudah terjadi berarti pada masa ya sudah terjadi sebelumnya, gitu kan? Nah, kemudian apa lagi kebahasannya? Ada tadi dia berbicara sendiri, ya itu apa namanya? Yang menggunakan tanda petik itu digunakan dengan adanya langsung, ya. Lagi bahasanya, bahasa? Yang tahu lagi bahasanya? Bagaimana langsung? Kemudian menggunakan iya urutan waktu. Bagus, siapa tadi yang menjawab? Siapa? Iya, Rahman. Ya, betul. Bahasa Jerman itu dia menggunakan urutan waktu, ya. Nah, kemudian sekarang, ya. Nah, sekarang akan memberi antum tugas, ya. Ini Ustazah bagikan LKPD ke masing-masing kelompok, ya. Ini LKPD-nya. Silakan dilihat dibaca dulu, itu ada petunjuknya nanti kita misalkan terangkan apa tugas itu ya. Dan silakan ditulis nama kelompoknya, kemudian tugas, anggotanya, ya. Ini kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Antum akan menulis dengan menggunakan media gambar seri. Ya, gambarnya. Nah, gambarnya juga akan saya tayangkan di sini. Nah, ini gambar serinya. Kemudian untuk lebih jelasnya, masing-masing kelompok juga akan saya beri gambar seri. Nah, nih. Jangan tulis namanya ya. Itu di situ. Dan semuanya sudah dapat gambar serinya? Ya. Nah, sekarang antum silakan tulis dulu nama anggota kelompoknya. Kemudian pilihlah satu yang menjadi ketua kelompok. Silakan kesepakatannya siapa yang menjadi ketua kelompok, ya. Kemudian setelah itu, ya, antum silakan ini kita kan yang pertama tadi menulis kerangka cerpen, yang kedua menulis teks cerpen. Silakan antum bagi-bagi tugasnya. Ini misalnya bagian menulis orientasi, ini bagian menulis komplikasi, ini resolusi, ini bagian evaluasi, ini kode. Dan seperti itu ya. Jadi antum silakan bagi-bagi tugas, ya. Nah, kemudian nanti ketika antum diskusi, ustazah juga akan berkeliling nanti melakukan penilaian singkat. Jadi silakan nanti bagi yang tidak ikut bekerja itu nanti akan nampak kelihatan di ustazah, ya. Nah, itu nanti akan berbeda nilainya. Siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, itu nanti akan ada perbedaan nilainya. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang waktu untuk pengerjaannya saya kasih waktu 30 menit. Bisa selesai? Bisa. Ya. Kemudian nanti sesekali saya juga akan berkeliling melihat kemajuan pengerjaannya sampai di mana, gitu ya. Nah, sekarang adakah pertanyaan sebelum bekerja? Nah, kerangkanya ada minimal untuk satu kerangka itu ada satu minimal ya, Iwan. Nah, tapi maksimalnya berapa? 2 atau 3 lah. Kan ada orientasi minimal 5 itu minimal itu ya, paling sedikitnya. Nah, tapi yang bagus itu 2 sampai 3 ya. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Iya, silakan tulis di kertas yang sudah ustazah bagikan. Udah dapat kan kertasnya? Masih kelompok udah? Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Berarti udah paham ya? Nah, baik. Silakan mulai bekerja di 30 menit dari sekarang. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian identitasnya. Kita sekolahnya SMP, itu instansi pendidikan. Ini KD-nya tadi, ini tujuan pembelajarannya. Nah, di sini silakan tulis nama anggota kelompoknya, ya. Sudah? Nah, ini petunjuknya. Kemudian di sini nanti antum kembangkan kerangkanya di mana ditulis. Boleh di kertas lain, cuma nanti untuk konsep-konsepnya aja ya. Nanti yang kerangka yang udah apa itu silakan antum kembangkan nanti dia menjadi paragraf. Bisa dipahami?
Resolusinya apa, Cok? Ini sedang melakukan penilaian sikap. Dari selama nilai
Nah, waktunya 5 menit lagi.
Jangan lupa judulnya. Ini kata-kata Sudah selesai? Ya. Coba angkat pekerjaannya bagi kelompok yang sudah selesai. Ya. 1 udah, 2 udah, 3 udah. TV ya. 4. Oke, kita ya. 5. Belum udah selesai? Belum pernah? Udah. Nah, berarti kelompok 5 ya. Oke, masih ada waktu 3 menit lagi. Silakan diteruskan bagi yang sudah selesai. Dan sekarang di dalam kelompoknya sudah ada kartu income yang sudah sediakan. Silakan antum tempel pekerjaannya di sana. Nah, itu ada di belakangnya apa? Silakan dibuka. Itu double timnya silakan ditempel. Ya, yang ditempel yang bawah itu aja. Silakan ditempel atas bawah. Nah, iya, silakan ditempel seperti itu. Iya, boleh di bawah atas lagi. Ya, silakan ditempel pekerjaannya. Dua-duanya ya, karena kan dua apanya. Nah, iya di sana. Sampai gimana? Ya, silakan udah dari tempel satu sudah kelompok dulu udah satu dari tempel udah kelompok 3 udah 4 udah 5 udah ya kelompok 6 udah. Nah, sekarang antum boleh mengunjungi cerpen teman masing-masing sebentar. Sebelum antum mengunjungi boleh silakan dibawa buku catatannya. Silakan dinilai lengkapkan strukturnya, kebahasanya bagaimana ya. Semuanya mulai dari kalau kelompok 1 tentu 2, 3, 4, 5, 6 ini. Kalau kelompok 2 berarti 1, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 begitu seterusnya. Ya, silakan Ustaz kasih waktu 10 menit untuk melakukan penilaian. Semuanya silakan berdiri. Semuanya melakukan dinilai ya, dinilai strukturnya apakah lengkap, pembahasannya juga apakah sudah pas, gitu ya. Nah, sebelum ambil. Kalau udah selesai di kelompok 1 yang kelompok 2 boleh pindah ke kelompok 3. Setelah itu boleh pindah ke kelompok 4. Habis itu pindah ke kelompok 5.
Banyak kali itu salah satu bentuk dari presentasi kita, hasil karyanya ya. Biasanya kan untuk salah satu kalau presentasi itu maju depan satu-satu, gitu kan? Nah sekarang dengan kreasi yang berbeda, salah satu untuk menempelkan hasil karyanya, kemudian berkeliling. Nah kan untuk semuanya melihat juga hasil karya temannya, ya kan? Nah berarti ini adalah salah satu bentuk presentasi yang kita lakukan untuk menilai hasil karya teman-teman, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya Ustazah minta perwakilan masing-masing kelompok atau beberapa kelompok nanti untuk menyampaikan hasil tanggapannya terhadap kelompok lain yang sudah menilai tadi. Boleh nanti di kelompok 1 ini, kelompok 2 begini, kelompok 3 begini. Sampaikanlah penilaiannya. Siapa yang menyampaikan yaitu ketua kelompoknya. Kan nanti sudah berembuk ini ya, sudah diskusi tentang penilaian yang sudah aku lakukan tadi. Sudah kan? Nah, jadi hasil pemikiran masing-masing itu sudah dikeluarkan menjadi satu. Sudah? Sudah ya. Udah ada kesepakatannya? Sudah. Dan sekarang kelompok berapa yang mau menyampaikan duluan? Ya, sekarang kelompok 2. Irfan mewakili ya. Silakan dengarkan yang lain, silakan dengarkan. Irfan mau menyampaikan tanggapannya terhadap kelompok yang sudah dia nilai. Nah, coba dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak Muhammad Ibn Hamid dari perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan hasil tanggapan kelompok kami terhadap cerpen yang telah teman-teman tulis. Semua cerpen yang teman-teman tulis sudah bagus, tapi ada satu kelompok yang mau anak koreksi. Ya, beberapa Secara keseluruhan cerpennya sangat bagus, tetapi kelompok 3 belum kelihatan apa kodenya atau apa pesan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelompok 3 belum ada kodenya ya. Kode itu apakah termasuk salah satu struktur cerpen? Ya. Ini apa? Pesan. Berarti itu nanti ya. Perhatikan ya kelompok 3 ya. Nah, lanjut kelompok berapa lagi? Ya kelompok berapa? Ya kelompok 5. Nah, silakan dengarkan tanggapan dari kelompok 5.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama Malik Jadi, perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil penilaian kelompok kami berdasarkan cerpen yang sudah teman-teman buat. Cerpennya bagus, rasanya mudah dipahami, tetapi umumnya strukturnya belum lengkap. Yang pengen ada evaluasi dari kelompok 1 belum ada resolusinya. Terus kelompok 2 belum ada evaluasi. Kelompok 3 belum ada kodanya. Kelompok 4 sama belum ada kodanya. Dan kelompok 6 belum ada komunikasinya. Demikianlah tanggapan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini lengkap ya penilaiannya. Kelompok 1 ini yang kurang, kelompok 2 ini yang kurang, 3 ini, 4 ini, kelompok 6 ini ya. Jadi secara keseluruhan berarti cerpen yang tertulis itu sudah bagus. Cuman ada beberapa yang strukturnya itu belum belum lengkap ya. Nah, ada struktur yang seperti moda dan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi perlu kita ingat bahwasannya ketika kita menulis cerpen itu harus mengubah seluruh strukturnya. Itu terdiri atas ada orientasi, sekarang alhamdulillah semua kelompok sudah menyampaikan tanggapannya. Kemudian saya mau bertanya, tapi ada yang tidak lengkap. Adakah yang mengalami kesulitan membedakan orientasi komunikasi? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Oh, ragu-ragu. Nah, berarti tadi sudah jelas ya bahwasanya dalam cerpen itu harus ada struktur yang kita sebutkan tadi ya, Irfan ya. Amin. Nah, gitu ya. Jadi untuk depannya itu nggak salah lagi berarti ya. Udah paham sekarang kan? Ya, Allah ya. Nah, kemudian sekarang Ustazah akan ini. Ayo. Data PD-nya silakan diambil oleh masing-masing kelompok dan dikumpulkan ke depan. Masing-masing kelompok. Ayo, itu dikumpulkan. Silakan diletakkan di sini. Di kelompok 6, kelompok 1, kelompok 2. Masih ada? Nah, ini cerpen yang harus dikumpulkan ya, ini ditempelkan. Dan alhamdulillah setelah Ustazah lihat memang betul yang disampaikan oleh temannya tadi bahwasannya secara keseluruhan ini cerpennya sudah bagus. Tapi ada yang tertinggal strukturnya, ada kodenya yang ada komunikasinya, langsung saja ke bagian puncak permasalahan, gitu ya. Kemudian ada yang tidak pakai resolusi, ada yang namanya bagian evaluasi. Cuma itu terjadi di masing-masing kelompok itu cuma satu yang tertinggal sebelumnya. Nah, itu kedepannya aku sudah percaya ini tidak akan ada lagi yang salah-salah dalam penulisannya, gitu ya. Nah, ini LKPD-nya sudah Ustazah nilai ya, dan nilainya juga sudah Ustazah masukkan. Kemudian untuk penilaian sikap tadi juga sudah Ustazah lakukan penilaiannya. Kalau sikap itu nilainya pribadi ya, kalau ini nilainya nilai. Nah, kemudian sekarang kita lihat tadi ada beberapa langkah dalam menulis cerpen. Apakah ini yang melakukan semuanya?
selanjutnya kita lihat. Apa tadi yang dilakukan pertama kali? Dalam menulis cerpen. Tema. Menentukan siapa yang menentukan tema. Ya. Yang kedua, menetapkan sasaran pembaca. Kira-kira dari cerpen yang ditulis tadi sasaran pembacanya siapa? Sasarannya untuk siapa kita menulis? Iya, anak SMP, ya. Anak SD bisa nggak? Nah, pokoknya anak sekolah, ya. Nah, kemudian yang nomor 3 menentukan tokoh. Siapakah saja dari tokoh yang menentukan? Ada berapa tadi? Iya, ada 6 orang. 6 sekawan tadi sudah lihat di dalam judulnya, ya. Siapa aja tadi? Ada Yoga, pokoknya ada 3 laki-laki dan 3 perempuan. Itu bebas, nanti silakan mau menulis namanya itu tadi. Boleh ditulis nama adiknya, ditulis nama kakaknya, tapi nama menulis kan karangan imajinasi gitu ya. Jadi silakan ditulis siapapun namanya. Dan kemudian yang ketiga menentukan konflik. Pada bagian mana sih kamu menentukan konflik tadi? Pada bagian konflikasi ya. Pada bagian konflikasi itu sudah mulai muncul permasalahan. Ya. Apa tadi permasalahannya itu? Mau pergi kemana? Ya. Kemudian selanjutnya menentukan penyelesaian. Evaluasi. Apa tadi penyelesaian yang ditulis? Apa? Akhirnya Dia pergi ke sungai, kemudian mandi di sana, gitu ya. Dan dia sangat kelihatan gembira, gitu kan? Untuk tulis tadi. Kemudian yang terakhir menentukan judul. Nah, judul ini sudah perhatikan tadi banyak yang menarik. Kelompok 1 tadi apa judulnya? Aku dan teman-temanku. Ada pula yang lain hiking. Ada pula hiking the river. Apa maksudnya? Hiking di sungai. Iya, bagus. Apa judulnya? Enam sekawan hidupku butuh hiking. Iya, apa itu hiking? Iya, karena itu sekali hiking. Selama di sini kamu kan belum hiking. Kemudian selanjutnya itu akan dalam menulis cerpen. Strukturnya ada apa tadi yang pertama? Yang kedua ada komunikasi. Yang ini tadi ya kelompok 3 tadi yang kita tuliskan kode. Kelompok 3 udah paham kan kode itu apa? Keempatnya lengkapi. Kemudian selanjutnya apa lagi? Kebahasaannya. Ini ada tak diperhatikan tadi? Dari menggunakan tanda bermakna lengkap, menggunakan urutan waktu seperti yang disebut oleh Rahman tadi ya. Kemudian kata kerja menggambarkan suatu peristiwa, kemudian menunjukkan kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. Yang kita menyatakan sesuatu, kemudian banyak dialog. Dialog itu ditandai dengan apa ya? Iya, tanda titik kutip ya, tanda kutip. Nah, sekarang
dari materi ini siapa yang bisa menarik kesimpulan apa inti dari pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan? Ayo, bagi yang bisa nanti sudah kasih dengan plus. Nama Ari ya, apa namanya? Yang mengetahui siapa yang melapar, sebetulnya yang lagi. Kebahasaannya. Mengembang dari generasi. Oh iya, tapi dalam menyelesaikan kita harus mengembangkan imajinasi. Agar apa? Agar cerita yang kita tulis itu menarik. Siapa lagi? Ari. Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya, menarik kesimpulannya? Ayo, siapa? Baru dua nih, dalam pembelajaran. Siapa lagi? Ya, ayo. Siapa? Jangan takut salah. Ah iya, hal itu apa? Membuat kita jadi berpengaruh. Ya, memiliki pengetahuan tentang cerpen. Ya, Alifnya. Memberi motivasi ya. Kalau mereka motivasi, agar kenapa? Agar kita lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi dalam Belajar. belajar, terutama Masa depan kita. ya sekarang yang sekarang ini menulis. Lagi ya, nah. Dia motif menulis berdasarkan struktur apa saja tadi strukturnya ada? Ya, dan sekarang kita lihat apa kesimpulannya. Kita luruskan. Tadi sudah ada pendapat dari berbagai teman pengajar, ya. Itu jawabannya sudah betul, tapi belum sempurna, ya. Sekarang kita sempurnakan. Nah, jadi kesimpulannya ini, maka dalam menuliskan itu ada 6, mulai dari menentukan tema sampai menentukan judul. Yang kedua sempurnya ada orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Kebahasannya juga terdiri atas terakhir, dalam menulis cerpen kita harus mengikuti langkah dan memperhatikan dan kebahasannya. Ya, seperti itu ya. Dan kemudian, itu lagi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah sampai di sini dan Ustazah merasa senang dan merasa apa ya? Karena antum mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir dan sampai saat ini dengan semangat. Semuanya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu sangat antusias sekali. Alhamdulillah. Semangat. Dan sekarang Ustazah juga mau bertanya. Antum bagaimana perasaannya? Iya, berarti dari yang sebenarnya baru tahu, sekarang jadi tahu, ya. Jadi senang ya pesan ya. Kenapa menentukan judul terakhir? Karena kita tahu dulu ceritanya apa, terakhir. Sebelumnya. Ya. Berarti semuanya perasaannya senang ya setelah belajar hari ini. Nanti kira-kira ada termotivasi nggak untuk menulisnya? Karena kata motivasi tadi apa tadi? Siapa yang masih ingat? Memiliki masa depan yang baik, ya itu tergantung kepada yang untuk sekarang. Ya, mau nggak menjadi salah satu alasan yang membuat negara kita itu maju? Oh ya, tentunya.
Nah, kemudian sekarang untuk menguji pemahaman antum mengenai materi kita hari ini, Ustazah kasih soal bagi yang bisa menjawab dengan diangkat tangannya. Ini pertanyaan Ustazah ajukan untuk semuanya ya. Jadi nanti semua pertanyaan ini silakan nanti bagi yang bisa menjawab langsung tangannya. Nanti yang lain juga bisa tanya. Tahu atau tidak ya itu ya. Nah, pertanyaan pertama. Ada lagi yang belum pernah. Nah ini ya. Yang lain sudah coba nanya. Sebutkan namanya. Nama diri aku. Ya berdiri. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama anak Tahu ya. anak menjawab dari pertanyaan saya. Struktur STP ada 5. Ya, Pertama ada. Oh. produk, Presentasi. orientasi, kedua komunikasi, Ya. ketiga evaluasi, Nah. 4 resolusi, dan 5 kontak. Ya, bagaimana jawabannya? Betul. Ada jawaban yang berbeda? Berarti Alhamdulillah paham ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan salah satu belakang cerpen. Ya. Menggunakan banyak dialog. Menggunakan banyak dialog. Betul tak salah? Menggunakan kontribusi. Waktu. Ya. Langsung. Yang lain pada juga ya. Berarti sudah habis materi kita, semuanya juga sudah paham. Dan untuk materi kita selanjutnya, antum akan belajar tentang menyuntik teks cerpen. Sekarang kita kan sudah menulis cerpen ya. Jadi nanti antum akan menulis teks cerpen. Menyuntik teks cerpen. Jadi untuk minggu depannya silahkan dibawa cerpen yang sudah antum tulis hari ini untuk kita suntik. Jangan sampai ada pula yang ketinggalan. Jadi Ustazah serahkan ke ketua kelompoknya masing-masing. Silakan nanti dibawa untuk hari ini lagi ya. Nah, yang ini sudah Ustazah nilai. Nah, itu untuk antum suntik nanti. Ini kan ada juga yang tulis untuk Ustazah nilai. Ini sudah dinilai ya. Dan yang itu silakan nanti dibawa. Itu untuk kegiatan kita selanjutnya ya. Dan